Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali dengan Bikaos bersama Kang Anaris on Stage. Dan jangan pernah tinggalkan channel ini. Saksikan, tonton terus video-video yang menginspirasi ini. Mengapa? Bikaos channel inspiratif. Wah, Masya Allah. Kudu ngono iki, Kang. Pembukaannya kudu ngono kuwi, Mang. Ya alhamdulillah pagi hari ini saya dan tim jalan-jalan, dan kebetulan saya berjumpa dengan sahabat saya yang luar biasa istimewa. Dia adalah Kang Azam. Wes, gimana Kang kabarnya? Alhamdulillah, saya sedaya mawon. Masya Allah, luar biasa. Kang Azam ini kita kenal, beliau seorang penggiat riba. Penggiat riba. Apa sih istilahnya? Ya, anti riba ya? Penggiat anti riba. Ini hari ini kayak gini, kondisi yang masih pandemi ini. Wah, kita jaga jarak ya. Oh, iya. Ini kegiatannya apa aja nih, ya, Kang Azam? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam buat semua. Mari kita taat syariat, insya Allah. Insya Allah. Ya, siap. Alhamdulillah. Jadi kalau ini ya hari-hari, karena basicnya dari dulu SMA ya berdagang, ya dagang apa aja. Kalau dulu ya dagang yang akad-akadnya ya nggak tahu ya, pokoknya dijalani. Kalau sekarang kok ya sudah mulai berhati-hati. Artinya dari dulu sudah mulai ada dalam diri passion untuk jualan ya. Betul. Dagang, jualan, kemudian ya namanya belajar itu sepanjang usia, sepanjang masa, dan akhirnya bisa memperbaiki semuanya menjadi lebih baik dan tentunya ke arah yang lebih syar'i begitu. Masya Allah. Doanya istiqomah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Memang dulu pernah bisnis apa? Wah, ya saya itu apa ini yang paling menarik dulu mungkin jadi wah ya, kayaknya kepikiran dulu terus. Ya punya CV lah, production house. Ya, jadi nanganin event organizer, ya event apa aja diterima. Mau musik yang dengan kayak gitu ya oke. Ya, koplonan ya iso. Pameran juga oke. Kemudian gitu. dulu sih juga punya partner tetap, itu perbankan. Setiap ada event-event pembukaan kantor baru atau ulang tahunnya ya saya ngerjain. Gitu. Dulu pernah situ juga. Berarti banyak ke arah apa ya namanya? Advertising, kemudian production house ya seperti itu. Dari ya 2008 itu. Kemudian ada wedding organizer juga. Nah, itu belakang itu gudang dekor itu. Oh iya. Wah, masih ya. Tapi masih jalan ini. Sebenarnya masih, cuman ya sekarang susah cari orang ya. Karena lama tak tinggalin. Gitu. Oke. Nah, kemudian dari bisnis itu ketemu dengan namanya MLM. Nah, Ya itu sehingga 6 tahun berdiri sendiri, tidak membayari orang, tapi ngordinir orang. Pokoknya semangat pagi lah. Nah, semangat pagi, mau malam jam 12 ya pagi. Lur. Pokoknya pagi lur gitu. Dan sukses juga ya waktu itu ya? Alhamdulillah. Sampai apa ya ini? Alhamdulillah. Levelnya ya, pokoknya dapat apa? Ya bisa bangunin rumah orang tua. Masya Allah. Bisa umroh. Bisa ke Jepang. Masya Allah. Cuman itu pada suatu waktu ada goncangan. Itu kan itulah tanda untuk sentilan, untuk menengok kembali ada yang salah nggak gitu. Gitu deh. Akhirnya ketemu yang sekarang ini diaktivitaskan di situ. Allah pertemukan dengan orang-orang ini soleh-soleh. Mana? Masya Allah, ya mohon doanya ya, tetap istiqomah. Luar biasa ya. Ternyata perjalanan panjang telah dilalui oleh Kang Azam ini dari bisnis satu ke bisnis yang lainnya, dan tentu hari ini banyak orang bicara tentang bisnis, memulai bisnis, mengembangkan bisnis itu pasti bicara tentang modal. Betul. Nah itu, dan modal dalam benak mereka itu pasti duit nih. Ini gimana dengan fenomena seperti ini, Bang? Iya, modal sama dengan aset plus U-nya apa? Utang. Oh, utang ya. Udah kayak bukan uang tapi utang ya saya. Oke. Wah, ini menarik ini masalah utang gitu. Aset itu katanya aset, jadi modalnya apa plus mungkin modalnya pemikiran namanya, tapi plus utang untuk menjalanin ini bisnisnya itu. BBM-nya itu dari utang katanya.
gitu. Oke. Ya, fenomena utang sekarang. Saya kira banyak orang yang mungkin bicara tentang utang ini ya dalam tanda kutip bisa jadi itu menjadi aib, ya. Ya kan orang utangnya akeh gitu. Tapi sekarang kok kayaknya menjadi kebanggaan ya. Kebanggaan. Oh, nongkono aku di ACC. Oh, nongkono rasa nganggo jaminan. Sebagai seorang yang hari ini kan bergelut sebagai penggiat anti riba ini menengok masalah ini kebiasaan biasanya pengusaha-pengusaha ya, pengusaha-pengusaha yang mereka itu gede malah justru ya, gede itu kayaknya malah enjoy saja dan justru bangga dengan ini. Fenomena ini, Pak. Ya, jadi kalau kita berpikir bahwa dulu kadang bahwa ada juga yang membicarakan gini, utang itu mulia. Wis, ngantek ngono ya. Ngeri. Ya, karena akhirnya gini, mindset kita dari dulu bahwa utangnya umum juga. Jadi umumnya ki wong ya utang. Umumnya ya ndek utang gitu. Itu dan biasanya dari kecil-kecil nyatanya ya bisa nyaur kan gitu. Sehingga hal yang itu merasa bisa mengembalikan itu menjadi suatu hal yang wajar dan berarti ya kono rezeki iso dibayar. Sehingga itu udah kebiasaan umum dan memang negara pun kan membudayakan itu, nyatanya memfasilitasi lembaga-lembaga atau ini sebagai komoditi kan utang itu yang dulunya kalau zaman Rasulullah kita belajar lagi ternyata Rasulullah ya pernah hutang benar tapi betul. Untuk urusan apa ya perut kita emang kita sekarang masih makan pakai garam. Iya. Kalau memang itu sampai seperti itu dan nggak ada lembaga zakat dan sebagainya sadar ada orang yang fakir sehingga dibantu, kita akhirnya harus hutang. Ya monggo. Betul. Justru itu malah dibolehkan sunnah ya? Iya. Mas sampai sunnah itu. Dan itu ta'awun dan tidak ada komoditi di situ, tidak ada akad-akad jadi bisnis yang Anda ini apa. Kalau sekarang Anda merasa dipercaya, ya sekarang dipercaya itu kalau percaya nggak pakai jaminan dong. Iya harusnya ya. Nah gitu. Saya percaya Bapak bisnisnya luar biasa. Tolong saya dibantu ya. Ini ada 100 juta Pak. Masya Allah, terima kasih. Tapi Bapak ada ini enggak yang kertas hijau, ini rumahnya yang mana yang mau dititipkan ke kita? Yang mana ya? 100 juta kita. Gitu. Saya percaya Bapak. Kan kayak gitu yang sekarang. Loh ini katanya percaya. Ya percaya trust itu ya sudah. Bismillah dan kembali A ya kembali A, jangan A ditambah B. Itu B-nya berarti keuntungan siapa ini? Berarti ada jual beli dong, ada untung. Akad utang kan ta'awun. Oke. Berarti ini yang menarik ini nih. Orang menganggap utang itu yang hukum asalnya adalah menolong kan ya, menolong membantu. Ini bergeser kepada transaksional bisnis. Iya. Malah bisnis utang. Nah, itu menjadi komoditi tadi itu ya? Komoditi. Jadi komoditi. Bisnis di mana-mana sekarang. Oke. Kalau bahkan yang mungkin tidak lembaga yang resmi yang di pemerintah sekarang kan banyak masuk ke rumah-rumah kita dengan uluran tangan membantu. Betul. Nah, itu nanti gimana? Bahkan ketika ini ya Anda sekarang dibaik-baiki, coba dengan nggak bayar sekali. Bisa sudah taringnya muncul, tanduknya muncul. Kok kayak setan? Nah, kayak iblis. Dan jangan pasti karena Anda merasa di pihak yang merasa belum bisa membalikan itu jadi bersalah. Dan dia merasa dia jadi raksasa besar yang menakuti Anda. Padahal kalau kembali ke urusannya kita di pihak ini ya kita bisa kita itu punya posisi sama dan bisa menawar bahwa kalau memang kita mau hentikan ya ada niat insya Allah ada jalan gitu. Dan itu tetap ada ya. Allah itu memberikan jalan asal orang itu mau mencari itu. Ya, gitu. Ikrar kita, akad kita atau azam kita untuk tobat benar-benar nasuha atau tobat tomat. Kalau tobat nasuha ya sudah, begitu sudah tahu ilmunya, syariatnya kita dapat, kita yakin sama Allah, saya tobat, mandi besar, sholat tobat, besok udah nggak ngulangi, mulai besok sudah stop. Kalaupun masih ada dalam beberapa muamalah transaksi sambil jalan kok ada kejegal dengan hal-hal yang subhat atau apa, namanya kita baru belajar di awal-awal ya mungkin
makanya perlu guru, perlu Oke. ditanyakan, GoFood itu piye, ada yang oke, ada yang tidak, dropship itu piye, Betul. haram, memang haram benar, kita pelajari, ternyata ada dropship yang halal, tergantung konteksnya di situ, wong nyebut kan boleh jenengi, itu motorku tak jenengi kereta ya oleh kok. Oke. Sama-sama dropship ternyata bahan diteliti akadnya beda, cuman melu-melu tren nama dropship, kan nggak tahu. Sehingga hukum ini juga harus ditahu dasar-dasarnya dulu apa. Oke. Pasti kayak saya belajar dari beberapa ustadz itu kan, ustadz lainnya kan di situ coba ceritakan alurnya gimana, ini ke sini game apa, ini ke sini apa, oh ya itu biasa halal boleh. Ya sudah, padahal namanya tadi dropship. Itu salah satu. Oke, berarti memang kalau memang punya azam yang kuat untuk meninggalkan riba, ya insya Allah akan ada jalan. Tetapi jalan itu pasti tidak mulus-mulus, kan? Pasti kemudian butuh orang yang bisa membimbing, ya. Terutama ada orang yang mengarahkan dan juga ada komunitasnya. Apa itu komunitasnya ini? Nah, sekarang namanya hijrah di mana-mana, bahkan kita bisa tahu belajar dari YouTube. Nah, banyak inspirasi hijrah di situ kan. Betul. Ya namanya kita pengen ikut, mungkin bisa jadi awalnya pengen ikut dulu, pengen belajar. Ya memang semua dari ilmu itu kita datangi. Betul. Setelah itu pasti dengan ilmu kita pahami, akhirnya yakin gitu kan. Nah begitu sudah masuk di pintu gerbang hijrah, ya aja dewe gitu. Ini karena namanya sendiri tetap orang dalam kesepian kesendirian ada maksiat bisa jadi. Kita mudah bermaksiat dalam kesendirian. Betul. Nah, bersama-sama ada yang menguatkan, sob gitu ya. Yes. Alur gitu ya. Alur. Ayo guys. Jadi kudu bareng-bareng. Nggak bisa sendiri karena mereka pun berkelompok. Betul. Musuh itu melawan dengan kelompoknya. Kita juga dengan kelompok kita bersama-sama saling menguatkan. Benar. Kalau jenengan tanya saya, udah selesai belum? Ya ada yang belum selesai, tapi alhamdulillah belum selesai ini ke pribadi misalnya, dan tidak pernah nagih dan sudah ada kesepakatan, dan mereka memahami bahwa rezeki tinggal insya Allah udah kasih jalannya. Udah saling memahami, yo mas ngerti aku apalagi kondisi seperti ini dan sebagainya. Tapi alhamdulillah ya ada jalan, minimal sudah ada kesepakatan, iso dicicil ning wis ora karo bungane. Ora diparani mencak-mencak ya kan. Di lembaga keuangan juga gitu, lembaga keuangan alhamdulillah kebetulan kalau saya sih nggak di perbankan yang itu ya, ke koperasi misalnya, tapi punya om saya sendiri, ya saya pamit baik-baik, saya dulu dewan pengawasnya tapi yang ada masalah ya Allah kasih ujiannya gitu. Akhirnya saya pamit baik-baik dan anu udah kesepakatan, tinggal sewaktu-waktu ada dana lho penak to wis ora dioyak-oyak ben wulan rasa wedi ben wulan. Sekarang gini, ini tangan nih ya kita lihat yang kanan ini sebagai hutang. Hutang. Nah, yang kiri kerja atau bisnis. Kita sekarang lihat yang kanan ini kita ajukan ke muka kita, kedekatkan ke muka kita. Kita bahas hutang. Nah, kira-kira bisnis kabur nggak? Kabur, nggak kelihatan ini. Fokus kan? Yang mikir hutang mumat. Blur. Bisnis. Sekarang dibalik, rasa mikir hutang. Nah, ini bisnisnya lancar ya. Nah lancar, cering-cering lah. Nah otomatis bisa gue nyaur utang. Nah gitu. Tenang, iso hilang kok piye. Nanti mau kok teko meneh. Lah sekarang banyak orang yang mikir ke utang ya mau. Iya betul. Mereka itu apa namanya? Duduk di masalah, tidak kemudian mencari solusi. Gitu. Dalam dia nggak tahu bahwa dia masih dalam cengkeramannya mereka, bukan menjadi independen yang kita posisi sama nih. Kowe nak gelem sesuai saya setelah dapat ilmunya, sepakat. Gue kira suwe langsung tak tutup kok. Tapi kan dia nggak mau, dia juga bertahan. Betul. Ya. Wah nggak bisa, harus ini, harus itu. Ya nah ora ya aku ngkosek no. Ngati kue. Nah akhirnya kan saling bertahan nih. Selama bertahan kan tidak ada interaksi kita ditekan, kan nggak ada. Betul. Nah kita fokus kerja aja, cering-cering. Bisa bayar. Begitu ngomongnya kilo sana duit biar piye.
apalagi sekarang. Ya banyak mereka akhirnya nerima wong yo tagihan yang lain dek yo macet kabeh. Yang lain macet itu dibuat sesuai mereka mau. Nah, sekarang ada program relax sejenak. Iya, ya aslinya yo dikumpulke sesuk tagihane nang mburi asline. Tanya gitu. Jadi itulah kita ayo belajar. Tapi kalau sudah yakin modal kita apa ya? Sekarang kita mau bisnis apa dulu? Kita bisnisnya dagang. Ono kanca ya tinggal ditembungi ono dagangan apa, Bro? Ya aku tak melu ngedalke oleh. Yo. Diizinke gambar ono fotone ra tak tawake nang sosmedku ya. Awalnya dadi reseller sih. Reseller sih ya sak pira-pirane dikeki selisih. So, tambah aku rezeki. Betul. Modal ra itu. Modalnya ming abab. Karo gambar. Karo pulsa kuota. Ya rasa mikir sih abot. Betul. Itu dari situ ya bisa. Atau yang lain ya saya juga tidak disangka-sangka ada niatnya gini, niat saya membantu UMKM yang punya produk, industri rumah tangga, punya produk, aku ada tempatnya. Dan itu pun tempat alhamdulillah tanpa modal sama sekali, tahu-tahu Mas Hayam itu ada ruko saya 3 tahun belum laku-laku, daripada nganggur jenengan pakai ada ide apa? Jadi muamalah store aja. Ya, alhamdulillah saya tidak modal, dagangan tidak modal, orang yang UMKM butuh promosi kan, saya memadai. Kalau mau monggo nitip barang minimal 10 atau 20 pieces, titipkan toko kita, saya bantu jualin. Berapa persen? Iya, selisih. Akadnya apa? Samsaro. Kita sebagai samsaro, simsaro. Itu tanpa modal, marketing tok, uang titip, konsiasi, insya Allah halal, kita jual ke konsumen. Kita juga buka reseller yang mau belanja sekian dapat harga reseller bisa dijual lagi. Loh, itu Allah yang mengatur, yang menunjukkan aku ya cuma bisanya doa lah kita itu. Ya Allah, temukan dengan orang soleh, amin, orang kaya, yang kelebihan aset, mau di kerjasama sama kita. Syukur-syukur ngelunasi semua utangnya gitu. Apa tenan, dadi mertuane. Ora iki iya ora apa-apa, santai wae. Tapi kan nonton iki enggak tahu kan. Wah, luar biasa ya kita ngobrolin tentang, dan intinya gini, bahwa pendekatan kita itu tidak langsung riba, kita memang utang saja. Jadi udah umum mau permasalahan sopo. Kadang dalam satu forum itu kita tanya atau jamaah masjid lah, Bapak Ibu sinten sing mboten gadah utang, mungkin dari 1001 lah yang gadah utang. Betul. Itu yang sepele-sepele. Kita mengedukasi mereka. Gadah utang mboten, kata. Duwe apa ora kok kata. Jadi memang itu yang selama ini itu penjajahnya. Kalau udah bicara sama beliau-beliau ini yang aktif di dunia dunia gaib. Ini kan memang ya perang sekarang nggak senjata, tapi ukuran permodalan dengan balik yang signifikan untuknya. Betul. Sekarang misalnya Bapak Ibu, ada masalah utang ngarep butuh motor, ya boleh motor second. Ini kemarin teman-teman itu buat konten itu, motornya mogok gitu kan. Ya. Wah Pak D modal 500 wis oleh motor jreng apik ngene-ngene Mas. Daripada ora iso dienggo kan gitu. Dijawab sama yang punya motor butut gitu ya. Ini motor 1 juta kenangan, bukan 1 juta sebulan. 1 juta kenangan bukan 1 juta sebulan. 1 juta sebulan gitu. Itu lebih ngayem ke hati. Iya. Sejarahnya mahal. Itu daripada. Iya. Udah 1 juta ini kenangannya luar biasa. Melu warolopone. Gitu. Nah ini Kang Azam ya. Tadi lanjut ke Kang Azam, kemudian mulai mengenal tentang akad-akad syariah yang sesuai dengan syar'i gitu, kemudian aktif di penggiat anti riba. Ini apa sekarang yang kemarin kemudian menjadikan wah aku harus terjun di sini, aku harus begini dan begitu. Ya, baik. Jadi ya namanya kita itu
ada juga yang karena diri sendiri mencari tahu, kemudian ketemu jalan ini gitu ya. Yeah. Tapi ada juga yang diajak. Berarti ada kepedulian orang di sekitar kita menyelamatkan kita. Menolong kita gitu ya. Wasilahnya teman-teman kita atau sahabat kita terdekat. Betul. Sama. Hal itulah yang juga membawa kita, oh kita sudah di posisi sekarang, ternyata oh banyak pertolongan Allah. Intan surullah yang surkum. Ya. Jadi kita menolong agama Allah ya kita juga akan ditolong. Nah, wujud kita juga menolong agama Allah dengan apa ya? Dakwah mengajak juga. Dakwah itu kan mengajak. Tablik menyampaikan ya apa-apa gitu kan. Betul. Dakwah dan tabliknya. Nah, ya sudah. Jadi kalau kita pengen ditolong Allah, tolong agama Allah, selamatkan orang umat ini kan gitu. Dari jurang itu yang lebih nista. Kita untung loh ditegur sama Allah masih pada kondisi seperti ini. Masih ada waktu insya Allah ya. Untuk bertobat. Untuk bertobat, untuk berusaha lagi. Jangan sampai utang ini membebani kita nanti di sana gitu. Ingat kalau biasa itu kan kita di kampung-kampung takziah. Apa yang disampaikan? Mungkin ada yang masih ada hak-hak anak Adam yang belum terselesaikan. Itu catatan penting, berarti ada sesuatu. Benar. Mau syahid, la ilaha illallah di perang, tapi ternyata nanggung utang. Di akhirat, bro. Mangko sike dirampung isik. Harus diselesaikan dulu, mumpung ada waktu. Iya, Kita nggak tahu. Nah, ini yang biasanya di MTR masyarakat tanpa riba sampaikan bahwa takbiat berutang ya, takbiat berutang salah satunya terhina di siang hari, bener bro. Merasa dihina ya, karena dhisik kae kowe terhina. Jarine Nah, arep turu malam gelisah, bener ora? Nah, kepikiran terus ra iso turu. Nah, awan isin gelisah. Itu tabiatnya. Jadi ongko itu kita rasakan berarti memang benar. Dan itu ya segera harus kita lepas dari hal seperti itu. Gitu. Beda sama utang yang zaman dulu itu memang menolong. Benar. Nah, sekarang udah kan gue modal, gue bisnis. Nah, kalau ada solusi ya, walaupun ini kita tidak serta-merta langsung memberi solusi dipraktekkan ya. Kalau memang mau minjam modal, ya ke teman misalnya sahabat, biar sahabatnya dapat untung secara otomatis ya, bukan uang jenengan bisa kembalikan sekian kan biar kita nggak riba. Ya kasih emas, emasnya ya buat modal, besok kembalikan emas sesuai gram, itu kan harganya sudah naik di tahun sekian. Nah, uang kamu tambahi enak balik kowe balik sak yuta, besok balik sak yuta, 10 tahun sak yuta ada di apa-apa bro, duitnya butuh apa, beras kali mulai pirang kilo 10 tahun lagi serapayu duit saiki. Nah itu jadi ya Islam buat solusi. Cuman maksudnya ini juga karena kita gini, prinsip di MTR itu menstop utang. Modal pun ya ora utang. Apapun ya itu ya, pokoknya usaha itu gitu. Permodalan yang syariah itu kita masih menjaga untuk nggak usah. Tetap mandiri, berdiri di tangan sendiri, kaki sendiri lah maksudnya. Atau paling tidak itu kalau memang ada pengembangan hartanya ya bisa disirkah gitu ya. Ya betul. Kerjasamakan gitu. Nah itu karena di situ nggak ada akad utang. Ya. Sirkah betul. Itu bagus. Nah tapi sirkah panjenengan semua harus sama-sama ilmunya, paham detail, pelajari sampai nol, biar namanya muamalah tidak nanti berujung permusuhan. Cara sedulur. Jadi teraming label syariah karo sirkah ya. Padahal prakteknya beda kan. Sehingga nanti yang disalahkan sama orang-orang di luar yang nggak ngaji, itu wah sirkah yo padha wae nyatane masalah. Bukan sirkahnya bermasalah, kitanya yang bermasalah, ilmunya belum ini. Bener. Bank syariah, jebule, ini gitu ya. Nah, perlunya rekonstruksi syariah. Nah, karena kita di sistem negara, ya sistem lah ya, sistem kita bicara sistem. Masih seperti itu mau tidak mau, walaupun berlabel syariah ya, panjenengan jadi harus ke bawah
ke aturan mereka, Betul, sehingga tetap di sana ada aturan-aturan yang tidak syariah. Benar. Itu yang masih jegal kita kan di situ. Oke. Tidak ada. Oke. Ya M banyaklah sudah 240 M dalam kurang dari 1 tahun ya, tinggal sekarang ada yang tinggal 70 atau ada 50 ya, itu kan udah signifikan. Belum ada setahun ya. Maka Dari berapa itu? 240 miliar 240 M. kurang dari 1 tahun. Tidak ada 1 tahun. Tinggal 70 M. Tinggal 70 M. Ada yang baru 5 bulan Dari dari 5 24 M Dari 24 M. tinggal 400 juta. Tinggal 400 juta dalam 5 bulan. Nah. Wih. Orangnya sekarang baru dapat proyek di Papua, itu kan luar biasa. Ini sahabat kami sendiri. Ketika memang totalitas, dan itu modalnya apa? Dakwah, menyampaikan. Dia pernah seperti itu, terpuruk, menjadi ketakutan, fobia, sampai tidur di kos, di lubang, pintunya di lubang 3 karena takut sama DC. Oh, jadi gue nginjen. Ngadeg nginjen. Nah, pas tiduran nginjen. Oh, kayak sopo ya tamu kayak 5 bulan.